Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 29 ya. 7 larangan Allah. 7 larangan Allah ya, yaitu Al-Isra nanti ayat 29 sampai 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Wala tabsudha, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkannya, kullal basti, setiap uluran, fataqauda, maka engkau akan menjadi maluman mahsura, tercela lagi menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersifat ekonomis dalam kehidupan, tidak boros, tidak berlebihan, dan mencela sifat kikir. Tidak boros juga tidak kikir, serta dalam waktu yang sama melarang sifat berlebihan. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unuqika, dengan kata lain, janganlah kamu menjadi orang kikir dan selalu menolak orang yang meminta, serta tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kikir enggak, berlebihan juga enggak. Kalau ada orang meminta, kasih gitu. Kalau orang meminta bantuan, kita mampu bantu ala kadarnya, tidak harus 100%. Bersifat ekonomis. Jadi orang-orang Yahudi itu pernah mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Nah, maksud mereka adalah Allah bersifat kikir begitu. Padahal kenyataannya adalah Allah Maha Tinggi lagi, Maha Suci, Maha Mulia, dan Maha Pemberi. Wala tabsudha kullal basti, artinya janganlah kamu berlebihan dalam membelanjakan hartamu, dalam mensedekahkan hartamu, dalam menginfakkan hartamu. Dengan cara apa? Memberi di luar kemampuanmu dan mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu. Harus bersifat ekonomis dalam kehidupan. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian membelanjakan hartamu, misalkan menginfakkan hartamu, mensedekahkan hartamu berlebihan, maka taqauda maluman mahsura. Membelanjakan harta, mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu, fataqauda maluman mahsura. Jika kamu kikir, maka kamu akan menjadi orang yang tercela. Orang-orang akan mencela dan mencacimu, serta tidak mau bergaul denganmu. Jadi jangan kikir, jangan terlalu boros. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Al-Isra ayat 30-nya. Ayat ini memerintahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memberi rezeki dan yang menyempitkannya.
Dia pula lah yang mengatur rezeki makhluknya menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dia menjadikan kaya orang yang dia sukai dan menjadikan miskin orang yang dia kehendaki. Karena apa? Di dalamnya terkandung hikmah yang hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Karena itulah di dalam ayat selanjutnya disebutkan, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dia Allah maha melihat lagi maha mengetahui siapa yang berhak menjadi kaya dan siapa yang berhak menjadi miskin. Gitu. Allah lebih tahu. Jangan kemudian kita iri dengan yang lain. Jauhi sifat iri. Apalagi mendengki orang yang Allah berikan kelebihan rezeki misalnya. Tidak usah, masing-masing sudah punya takarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Tujuan Allah seperti itu, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Larangan kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hitan kabir. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya ketimbang orang tua kepada anaknya. Ada orang tua membunuh anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang membunuh anak-anak. Dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Di zaman jahiliyah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya. Bahkan ada kalanya seorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Karena itulah maka Allah SWT melarang perbuatan itu melalui firman-Nya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Artinya takut berakibat jatuh miskin di masa mendatang karena punya anak. Misalnya seperti itu. Karena itulah dalam firman selanjutnya diprioritaskan penyebutan tentang rezeki anak-anak mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki pada mereka dan juga pada kalian. Pada anak kalian itu yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kalian. Artinya Allah berfirman, kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga rezeki kalian. Nah, lain halnya dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, hitobnya ditujukan kepada orang miskin. Allah sebenarnya berfirman Al-An'am 151, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini Al-An'am 151. Selanjutnya, inna qatlahum kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Maksudnya adalah perbuatan dosa besar. Hit'an kabir, membunuh anaknya itu adalah dosa yang sangat besar. Wala taqrabuz zina, ayat 32-nya larangan Allah. Yang kedua, yang
3. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Jangan kalian mendekati zina, sebenarnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Artinya apa? Dosa yang sangat besar. Asabila, dan satu jalan buruk. Artinya perbuatan zina merupakan hal yang paling buruk gitu. Larangan selanjutnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, peperanganlah misalnya atau Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan. Maka barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi fala yusrif, ya, fala yusrif fil qatli. Tapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Fil qatli, fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Sungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama, ya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahihun melalui salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, terkecuali karena 3 perkara, yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, pezina muhsan, dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Itu ini boleh. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa dibunuh secara zalim, faqad ja'alna li waliyhi sultanan, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Yakni apa? Kekuasaan atas si pembunuh, maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diyat. Dan jika ia menghendaki, boleh memaafkannya secara cuma-cuma tanpa dibebani diyat. Itu seperti yang disebutkan dalam satu hadis Nabi, ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Fala yusrif fil qatli, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Mereka ahli tafsir mengatakan bahwa makna ini maksud ialah janganlah kemudian pihak ahli waris si terbunuh berlebihan dalam melakukan hukuman kisos terhadap si pembunuhnya, misalnya mencincang si pembunuh atau membunuh orang yang bukan si pembunuh. Dan itu Allah, innahu kana mansura, sungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Artinya apa? Ahli waris si pembunuh, si terbunuh adalah orang yang mendapat pertolongan terhadap si pembunuh menurut hukum syara dan mempunyai kekuasaan serta kekuatan hukum yang dapat mengalahkan si pelaku pembunuhan. Itu maksudnya innahu kana mansura.
Larangan berikutnya adalah wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa. Maksudnya adalah janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan niat untuk melestarikannya, ya, mengembangkannya untuk si diri anak yatim biar tidak habis duitnya dan sebagainya, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taquluha israfan wa bidaran ayakwaru man kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana fakhiran falyakul bil ma'ruf. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pembelianmu itu mampu, ya, kamu mampu nih diamanati tapi mampu punya duit lah sendiri, maka hendaklah yang menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Namun barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. An-Nisa ayat 6 itu. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Artinya janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi-transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka dalam muamalahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu masing-masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Artinya apa? Pelakunya akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu ya. Wa'uful kaila idza kiltum, dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, yakni kalian tidak boleh melipat menguranginya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, dalam firman-Nya Al-A'raf 85, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Al-mustaqim yang benar, yaitu neraca yang tidak miring, tidak melenceng, tidak kacau. Zalika khair, itulah yang lebih utama. Maksudnya adalah lebih utama bagi kalian dalam kehidupan dunia akhirat. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya, yakni lebih baik akibatnya bagi kehidupan akhirat kalian nanti. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, ya. Menurut Al-Aufi, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Al-Aufi, janganlah kamu menuduh seseorang yang tidak ada pengetahuan bagimu tentangnya. Menurut Ibnu Hanafiyah mengatakan makna yang dimaksud adalah kesaksian palsu. Jadi Qatadah mengatakan makna yang dimaksud adalah janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya, atau kamu katakan bahwa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya, atau kamu katakan bahwa kamu mengetahuinya padahal kamu tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban darimu tentang hal tersebut secara keseluruhan. Kesimpulan pendapat mereka itu dapat dikatakan bahwa Allah SWT melarang
mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan zon, dugaan yang bersumber dari sangkaan dan ilusi gitu. Sehingga dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadh-dhann ismun. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, menduga, karena sesungguhnya sebagian prasangka, praduga itu adalah dosa. Iyyakum waz-zanni fa inna zanni akdzabul hadis. Dalam sebuah hadis begitu. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sebenarnya prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika, semuanya itu maksudnya semua anggota tubuh antara lain pendengaran, penglihatan dan hati, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Seseorang hamba akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya itu pada hari kiamat. Dan semua anggota tubuhnya akan ditanyai tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Hati-hati makanya ya, semua direkam. Larangan berikutnya di ayat 37 Al-Isra, wala tamshi fil ardi maraha. Allah melarang hambanya bersikap angkuh, sombong dalam berjalan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Apa artinya? Dengan langkah-langkah yang angkuh, seperti langkahnya orang-orang yang sewenang-wenang. Innaka lang tahriqal arda, karena sebenarnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Maksudnya apa? Dengan langkahmu demikian itu kamu tidak akan dapat menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Yakni apa? Dengan langkahmu yang angkuh, sifatmu yang besar diri itu, kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Bahkan orang yang berlaku demikian akan mendapat balasan sebaliknya. Gitu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Qarun, bahwa suatu hari Qarun pergi menemui kaumnya dengan memakai semua perhiasan kebesarannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membendamkan Qarun dan rumahnya serta harta bendanya ke dalam bumi. Angkuh, sombong ya. Kullu dzalika kana sayyu inda rabbika makruha. Semua kejahatan itu adalah amat dibenci di sisi Tuhanmu. Ya, artinya menurutnya bahwa semua apa yang telah kami larang, dimulai dari wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, itu surat Al-Isra sampai dengan ayat 38 ini membarkan perbuatan-perbuatan dosa yang pelakunya akan dihukum karenanya, dan perbuatan-perbuatan itu tidak disukai serta dibenci oleh Allah. Allah tidak meridhoinya. Allah alam bisawab.